Shinta Palembang News and Talk. Pedagang protes upah minimum Provinsi Sumatera Selatan 2024 naik Rp52.696. Masa demo buruh di Palembang membakar keranda di depan kantor gubernur pada tanggal 28 November 2023 kemarin. Ratusan buruh tergabung Gerakan Pekerja atau Buruh untuk Keadilan atau GEPUK Sumsel melakukan aksi di depan kantor gubernur Sumsel menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 15%. Seperti diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kenaikan upah UMP 2024 sebesar 1,55% atau Rp52.696 dari total Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874 yang dinilai tidak layak pada 21 November lalu. Lalu seperti apa? Apakah sudah tepat putusan kenaikan tersebut dengan melihat situasi kondisi saat ini? Untuk membahasnya kami temui pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Marlina Widianti. Shinta Palembang News and Talk. Pendengar, Anda juga bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda di 07117134483. Selamat siang, Bu Marlina. Selamat siang. Baik, Bu Marlina, terkait dengan kenaikan UMP yang hanya 1,55%, tidak sesuai apa yang menjadi keinginan dari teman-teman buruh yang menginginkan 15%. Artinya hanya naik sebesar Rp52.696 di tahun 2024 mendatang. Apakah ini sudah cukup baik atau belum menurut Ibu? Silakan. Kalau kita melihat inflasi yang terjadi, harga-harga barang yang cenderung meningkat dan memang seperti terjun bebas gitu ya, memang kalau dilihat dari angkanya, perlu dipertimbangkan kembali, karena bagaimanapun juga rakyat juga perlu makan, tapi juga pemerintah harus bijak lah untuk bisa mengantisipasi gejolak di bawah, bahwa harga-harga itu meningkat, diiringi juga kenaikan-kenaikan dari gaji ASN yang memang juga tidak seberapa, hanya 8% dan pensiunan 12%. Akan tetapi saya berharap pemerintah hidup kembali dengan asosiasi asosiasi dari buruh untuk bisa membicarakan lebih seksama dengan berbagai macam pertimbangan agar kenaikannya bisa ditingkatkan kembali sesuai dengan kemampuan daerah gitu. Tapi kalau keinginan dari rekan-rekan buruh ini naiknya 15%, apakah ini juga sesuai? Artinya juga yang harus dipikirkan dari pemerintah adalah melihat kemampuan dari perusahaan dan juga tentunya keinginan dari rekan-rekan buruh nih Bu ya? Ya, kalau 15% rasanya terlalu berat karena bagaimanapun juga efek dari COVID itu juga berdampak terhadap perekonomian. Ini kan baru mulai akan bergerak kembali perekonomian kita, tentunya para produsen yang sudah selama COVID itu terpuruk, kemungkinan bangkit, kita support dulu lah bagaimana seiringnya. Jadi semua pihak kita gerakkan dan kita penuhi, walaupun sebenarnya ada batas-batasan yang kita harus ambil kebijakan secara seksama. Kalau 15% menurut saya memang agak berat ya, bukan agak lagi tapi berat bagi pengusaha dan juga pertimbangan juga kan biasanya kita baru gaungkan kenaikan harga di pasaran sudah naik berlipat-lipat. Itu yang saya bisa beri kesimpulan atau berikan saran. Artinya juga harus mencari jalan tengahnya Bu ya, dari tuntutan rekan-rekan buruh yang ingin naik 15%, namun kenyataannya hanya naik 1,55%. Kekecilan dan terlalu besar, artinya angka yang mungkin bisa dikatakan wajar, kira-kira naiknya berapa persen Ibu untuk tahun 2024? Mengingat juga kebutuhan ekonomi semakin meningkat ini Bu. Ya, kalau menurut saya, ini menurut perhitungan kasar ya. Saya belum duduk bersama untuk menghitung berapa UMP yang sesungguhnya. Dari adanya kenaikan berdasarkan gaji pensiunan, juga ASN yang 8% dan 12%, tentunya ya paling tidak mendekati lah. Paling tidak menurut saya 6% kenaikannya atau bertahap, supaya akan berimbang lah ya antara buruh dan juga pegawai negeri yang pensiunan, tapi pasti ini punya pertimbangan masing-masing. Kalau buruh itu kan berkenaan dengan produsen atau dengan perusahaan
Artinya mereka juga harus diajak ngomong, diajak berbincang-bincang lah dengan hati, dengan kelapangan dada untuk bisa melihat bahwa kondisi sekarang memang sangat berat. Baik. Ya, tapi kalau kita melihat dari apa yang sudah dikeluarkan, artinya kan dari pemerintah provinsi juga sudah mengeluarkan angka 1,55% dengan total kenaikan Rp52.696. Ini sebenarnya masih bisa diperhitungkan kembali. Harus menerima apa yang disampaikan rekan-rekan buruh untuk mencari jalan tengahnya masih bisa, Bu ya? Saya rasa kalau dengan kita mau mempertimbangkan kondisi sekarang ini sangat berat untuk rakyat, dan juga perwakilan dari buruh juga bisa memperjuangkan, tapi dengan kondusif, dengan memberikan argumen-argumen yang bisa diterima. Saya rasa Pemda pun bisa mempertimbangkan dengan mengajak para pengusaha untuk mari bersama-sama kita memikirkan hal yang terbaik lah. Walaupun sebetulnya ini kan dikatakan bahwa pertimbangannya itu adalah karena inflasi, juga ada pertumbuhan ekonomi yang masih 5,2, itu adalah dasar mereka menetapkan hanya 1,5%. Baik. Di tahun 2024 pasca pandemi COVID-19 sebenarnya apakah sudah membaik kondisi perekonomian kita? Apakah memang masih membekas, Bu? Mengingat juga pandemi COVID-19 sudah berakhir di tahun sebelumnya ini. Mengingat juga tahun 2024 seharusnya bisa lebih bangkit kembali, kan? Ya. Biasanya kan kita kalau pasca sehat, pasca dari sakit, tentu perlu waktu untuk pulih kembali. Perekonomian juga seperti itu, perlu waktu untuk pulih seperti sedia kala. Tapi ini sudah ada pergerakan roda-roda perekonomian sudah mulai bergerak, dan pemerintah juga harus mensupport di satu sisi kepada pengusaha, tapi satu sisi juga kepada buruh yang juga adalah rakyat Indonesia yang memang kondisinya memang riskan ya, sangat minim dengan kenaikan yang 1,5%. Menurut saya kalau memang memungkinkan duduk kembali untuk bisa dikaji ulang untuk dinaikkan lah. Paling tidak kita hargai keinginan dari buruh, tapi juga kita juga mempertimbangkan kemampuan dari pengusaha. Ya, artinya harus mencari jalan tengahnya nih, Bu ya. Baik, Bu Marlina, kami libatkan pendengar ya, karena beberapa pertanyaan juga sudah masuk melalui pesan WhatsApp kami, dan kami juga mengundang Anda pendengar jika Anda ingin bertanya juga boleh di telepon kami di 0711713483 atau juga boleh melalui pesan WhatsApp kami di 082185566634. Dari Ibu Suci. Ibu, saya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan gaji dari suami saya mendapatkan gaji UMR itu sudah alhamdulillah. Tapi di tahun 2024 kalau hanya naiknya sebesar 50.000 sekian, itu juga cukup memberatkan. Mengingat juga kebutuhan pokok lain tidak bisa dibendung dan harganya terus naik. Kemudian juga ada dari Pak Jaka menanyakan, alhamdulillah yang dapat gaji UMR di tahun 2023 saja, saya masih mendapatkan gaji di bawah UMP yang ada. Itu makin berat kalau nggak ada sasaran lain juga. Ini sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, dari dua pendengar kami ini sepertinya keluhan dari pendengar dari masyarakat ini, Bu Marlina. Ya, Ibu Suci, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kita juga yang bekerja juga kerepotan, Ibu, karena kenaikan seperti beras itu kan lonjakannya lumayan besar ya. Jadi kita, khususnya saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan dan juga orang-orang masyarakat yang lainnya, bahwa kebutuhan kehidupan itu memang melonjak dengan pesat. Tapi itu lagi-lagi kita harus bijak. Bijak artinya kita harus melihat kemampuan para pengusaha untuk membayar kita, dan juga buruh juga harus bisa bijak menahan keinginannya untuk tidak minta dikabulkan 100%, tapi kita minta dikaji ulang untuk dipertimbangkan dengan seksama, bahwa memang kenaikan 1,5% itu memang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tapi paling tidak kita mengharapkan para pengusaha, pemerintah, dan orang-orang yang berkepentingan di dalam situ dalam hal penentuan jumlah UMP ini memang harus bijak lah. Artinya tidak sekecil itu, tapi juga kalau menuntut seperti awal memang agak susah, karena perekonomian kita baru bergerak pelan dan belum bisa kita katakan kita sudah kembali seperti semula. Bukan, kita masa ini adalah penyembuhan dari akibat COVID selama beberapa tahun.
Baik. Nah, ini pertanyaan dari pendengar kami selanjutnya terkait dengan beruntung buat yang sudah mendapatkan gaji UMP. Sejauh ini saya malah mendapatkan gaji jauh di bawah UMP. Apa nggak lebih kerja keras dan harus pinter-pinter cari sasaran yang lainnya katanya. Dan kenyataannya juga masih ada nih Bu Marlina. Beberapa perusahaan, terutama di Sumsel atau di Kota Palembang pun bahkan yang menggaji karyawannya tuh di batas angka yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terkait dengan UMP. Nah, di tahun 2024 naiknya juga kecil, tapi masih banyak juga masyarakat yang ternyata juga mendapatkan penghasilan di bawah itu nih Bu Marlina. Iya, memang tidak bisa kita tutup mata, kenyataannya memang demikian. Jadi saya juga menemukan beberapa orang yang digaji di bawah dari batas minimum itu. Tapi itu tadi, ini perlu pihak-pihak yang terkait yang untuk mengingatkan kembali bahwa kita memperkerjakan manusia. Jadi manusia itu harus dimanusiakan. Paling tidak diajak rembukan lah, diajak ngomong gimana kemampuan perusahaan, kemampuan dia untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawannya, dan jangan bersifat arogan. Arogan artinya ya kalau kamu nggak mau ya kamu berhenti aja, itu bukan alasan bagi yang punya peluang untuk memberikan pekerjaan pada orang lain. Tapi paling tidak dia berbicara secara manusia, bahwa kemampuan perusahaan seperti inilah adanya. Kalau kita mau bersama-sama maju, ayo kita saling membantu. Kalau kita untung, mungkin akan dipertimbangkan untuk kenaikan gajinya. Itu yang saya bisa lihat. Saya melihat dua mata sisi ya, sisi upah buruh dan juga sisi pengusaha. Jadi saya juga banyak punya teman pengusaha, saya juga banyak teman buruh. Jadi memang kondisi sekarang itu memang harus pandai-pandai menyikapi sehingga tidak melukai. Paling tidak kita hasil rembuk bersama itu membuat kita semangat untuk membangun, dan kalau kondisi yang membaik, insya Allah semuanya juga akan membaik. Tapi kalau kondisi perekonomian kita di tahun 2024 kan artinya kita berkaca dari hal-hal yang sejauh ini juga akan terus berkembang ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Apakah nanti di tahun 2024 semakin membaik Bu Marlina? Saya selalu optimis ya, karena alam ini diciptakan oleh Allah kan memang untuk dikelola, diupayakan, dan apapun yang terjadi pada kita yakin bahwa semuanya itu memang akan bergulir menjadi lebih baik. Contohnya saja, misalnya saya contohkan, adanya gunung meletus membuatkan lahar di lahan-lahan sekitar gunung, dan itu kan perlu waktu untuk bisa menjadi lahan subur. Setelah itu berlalu, maka lahan itu adalah sumber-sumber pendapatan yang luar biasa bagi masyarakat. Nah, COVID ini juga saya katakan seperti itu, karena goncangan seperti ini untuk membuat semua pihak tiarap. Semua pihak mulai mengevaluasi diri bagaimana sesungguhnya dalam mengelola perekonomiannya dengan baik. Jadi, saya selalu optimis bahwa tahun 2024 yang kata orang adalah tahun yang akan penuh dengan kesulitan, saya rasa tidak. Karena kita ditakuti dengan bayangan tahun politik, tapi sesungguhnya semua akan berlalu, semua akan Allah kendalikan dengan kehendaknya. Dan itu saya belajar dari gunung yang meletus dengan lahar yang panas, sekitar gunung itu akhirnya menjadi lahan yang subur dan makmur. Nah, begitu juga dengan COVID, tidak usah takut, kita meyakini bahwa tahun 2024 adalah yang harus kita songsong dengan optimis, kita songsong dengan bersama-sama membangun perekonomian Indonesia. Ya, ini kalau kita lihat juga di tahun 2024 banyak sekali transisi ya terkait dengan pemimpinan negara, kemudian juga di wilayah Sumatera Selatan. Artinya sebenarnya ini bisa menjadi salah satu gambaran bahwa optimis kita di tahun 2024 perekonomian membaik. Jadi kalau seandainya dari masing-masing kebijakan dari pemerintah terkait dengan kenaikan UMP ini bisa dipertimbangkan lebih baik lagi, sesuai lah Bu ya dengan apa yang kita harapkan dan sebelumnya ya. Oh ya. Saya percaya bahwa pemimpin yang amanah akan memikirkan rakyatnya, karena tanpa rakyat dia tidak akan pernah jadi pemimpin. Jadi saya selalu punya keyakinan bahwa ada hati yang Allah titipkan di setiap manusia itu untuk bisa membantu saudaranya, apakah dia seiman atau tidak, tapi namanya makhluk Allah, makhluk Tuhan, itu memang harus dimanusiakan dan dihargai sebagaimana
Tuhan menghargai kita diciptakan di bumi ini. Tapi kalau kita lihat dari permasalahan yang sejauh ini juga masih saja membuat dampak yang luar biasa untuk perekonomian global. Terutama kita yang tinggal di Sumatera Selatan dengan adanya perang, kemudian juga ada beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok yang tiba-tiba melonjak tinggi. Apakah juga nanti dari hitung-hitungan matematika yang bisa diperhitungkan lebih baik di tahun 2024, kebutuhan kita di tahun depan apakah semakin meningkat? Sesuai juga tidak, Bu? Kalau memang nanti UMP kita dinaikkan sebesar kurang lebih 6% ya. Dari angka-angka yang mungkin sudah kita hitung-hitung, angka tengahnya dari kemampuan perusahaan dan juga kemampuan keinginan dari para buruh atau para pekerja nih, Bu. Ya, kalau menurut saya juga bukan manusia yang sempurna. Jadi menurut saya hal itu bisa saja terjadi kalau anggap kalau bergulirnya perekonomian semakin meningkat, semua pihak bisa menahan diri untuk sama-sama bergerak maju. Saya punya keyakinan pasti upaya dari buruh dan juga perwakilan organisasi perwakilan buruh dan pemerintah dan sebesar pengusaha duduk bersama-sama mempertimbangkan dengan meningkatnya perekonomian, tentunya UMP ini juga akan ada upaya untuk meningkatkan gitu. Karena perusahaan tanpa karyawan juga tanpa buruh juga kan tidak bisa jalan. Buruh juga tidak ada pengusaha kan juga tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi saya rasa peran pemerintah untuk menghimbau, untuk selalu mengingatkan bahwa kita ini saling membutuhkan, maka mempertimbangkan kehidupan keluarganya, pekerja itu sendiri, itu adalah hal yang sangat bijak. Baik. Bu Marlina, kita lanjutkan kembali. Ini ada pesan WhatsApp masuk lagi dari Ibu Ria yang ada di Sematang Borang menanyakan, Ibu, itu untuk para buruh yang diperjuangkan terkait dengan pendapatan mereka. Saya sebagai tenaga kesehatan sejauh ini masih mendapatkan gaji jauh di bawah UMP yang ada. Bahkan untuk nakes-nakes yang lain juga bertarung dengan nyawa orang, tapi gaji yang kami terima tidak sesuai. Baik dari Ibu Ria selaku nakes di Sematang Borang. Kemudian juga ada Pak Alvin. Sebenarnya apa sih, Bu, yang menjadi perhitungan dari perusahaan untuk bisa menaikkan UMP itu? Karena kami sebagai pekerja juga kadang-kadang juga sudah bekerja maksimal, tapi gaji yang kami terima juga kadang-kadang tidak sesuai katanya. Baik, dua pendengar kami berikutnya nih, Bu Marlina, silahkan. Oke. Ibu yang nakes Ibu Ria, saya ikut prihatin. Ibu Ria yang dari nakes ya, tenaga kesehatan ya, saya ikut prihatin, Bu. Ini sebetulnya banyak hal pengaduan juga seperti ini terjadi, Bu. Kadang-kadang jarak tempuh pekerjaannya dengan risiko tinggi juga upahnya sangat minim. Kadang-kadang saya mendengar keluhan itu ya sambil meneteskan juga air mata saya. Tapi itu tadi, Bu, saya percaya kita akan suarakan terus itu, Bu, bahwa tenaga-tenaga kerja yang letaknya jauh di tempat-tempat terpencil itu menjadi perhatian khusus. Tidak hanya misalnya nakes atau guru-guru yang ada di kota yang menikmati dengan baik, dengan enaknya gitu, kebijakan yang mulus gitu ya. Tapi lebih diutamakan yang menurut saya pahlawan tanpa jasa yang memang menjadi pahlawan tanpa jasa itu adalah orang-orang yang digaji kecil tapi letaknya jauh di ujung-ujung Indonesia dan ujung-ujung tempat yang sangat rawan dengan kecelakaan. Jadi ini sebetulnya peran kita semua, tidak hanya Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat, tidak, tapi ini cenderung juga kita himbau pengusaha yang ada di bawah sekali atau jauh dari pantauan para pemerintah, kemudian juga dari pamong praja atau pemangku pemerintahan di daerah yang terpencil itu juga lebih mementingkan dari karyawan-karyawan kayak nakes, guru yang di daerah-daerah terpencil, di daerah yang di luar jangkauan pimpinan provinsi apapun kabupaten atau kota madya, itu perlu menjadi sorotan kita. Itu yang perlu kita giring, perlu kita dampingi supaya upah yang diterima oleh tenaga-tenaga kerja yang memang sangat diperlukan di daerah terpencil itu menjadi prioritas utama. Baik. Itu Bu Ria ya, selaku nakes yang juga mungkin harapannya terus akan diperjuangkan. Nah, terkait hal ini juga
ada pertanyaan juga dari Pak Aryo. Kami sebagai buruh juga bisa kan Bu ya kalau melaporkan terkait dengan gaji yang kami terima jika masih di bawah UMP. Ini cukup. Kadang-kadang juga kami paham terkait dengan kemampuan perusahaan, tapi juga kami bingung mau mencari pekerjaan lain juga belum dapat, ujung-ujungnya juga harus bersabar dengan gaji yang tidak sesuai dengan UMP katanya. Baik. Dari Pak Aryo, ini sepertinya juga banyak Pak masyarakat kita yang curhat ini Bu Marlina. Iya, saya tahu ini memang dilema Bapak Aryo. Karena satu sisi kita lapangan pekerjaan sangat terbatas, di satu sisi pengusaha juga ingin untung. Tapi sebetulnya ya untung sih untung, tapi kita harus punya hati nurani juga ya Pak ya. Tapi ya itu tadi Pak, kalau dari segi teori Pak, memang teori juga mengatakan bahwa tidak ada produsen yang menanggung kerugian. Dia pasti dilibatkannya adalah produk yang buruhnya Pak. Itu adalah secara teoritis juga seperti itu. Tapi yang kita harus ketuk adalah hati nurani Pak. Bapak kan punya perwakilan di organisasi buruh. Mungkin dengan persuasif, dengan cara damai kita utarakan bahwa kita minta dipertimbangkan. Saya rasa nggak jadi masalah. Asalkan jangan dengan kekerasan, dengan saling pukul, saling apa itu saya pikir tuh merugikan kita juga. Lebih baik kita bicara dari hati ke hati dengan prosedur yang benar dan kita diwakili oleh organisasi buruh. Saya rasa tidak jadi masalah. Organisasi buruh itu selalu mengingatkan kepentingan dari pihak buruh untuk dapat mendapatkan perhatian gitu Pak Rio. Tapi itu tadi Pak, bukan berarti kita duduk manis menerima nasib, ya enggak juga Pak. Tapi ada prosedur yang baik yang bisa kita tempuh dan mudah-mudahan bisa teratasi dengan perlahan-lahan. Baik, itu Pak Rio ya. Selanjutnya juga ada yang ini sepertinya juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kami yang beranggapan terkait dengan UMP ini juga kenyataan yang ada di lapangan yang mungkin tidak terlihat secara jelas bahwa masih banyak masyarakat yang mendapatkan gaji di bawah UMP. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Siska nih Bu Marlina. Dulu sebelum COVID, satu orang mengerjakan satu pekerjaan. Kemudian pandemi COVID-19 banyak orang yang diistirahatkan. Setelah pasca pandemi, satu orang bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, alias job desk-nya macam-macam. Dan perusahaan merasa nyaman karena satu orang bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, menghemat biaya. Dan sepertinya tidak ada kabar penambahan karyawan baru. Alhasil, dengan gaji sudah di bawah UMP, satu orang mendapatkan pekerjaan lebih dari dua. Ini yang juga cukup meresahkan bagi kami sebagai buruh. Baik. Ini panjang sekali yang artinya juga banyak keresahan. Artinya juga sebenarnya masalah-masalah UMP ini menjadi satu kebutuhan pokok bagi para pekerja yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan, yang seharusnya pemerintah juga mengetahui hal ini, Bu Marlina ya? Oh iya. Jadi kalau semua pihak itu berjalan waskatnya, saya rasa apa yang menjadi derita buruh, apa yang diceritakan Bu Siska ini, tentunya tidak sampai sedemikian parah ya Pak ya. Karena itu kan manusia ini kan dia selalu sering ingin mengingatkan, selalu sering ingin diberikan batasan-batasan bahwa apa hak orang, apa kewajiban kita itu kadang-kadang memang sangat riskan. Tidak hanya Bu Siska, Bu yang alami bahwa biasanya dulu kita hanya bekerja satu tugas, tapi setelah COVID, setelah ada pembaruan ini juga melanda semua lini Bu, semua batasan. Begitu juga seperti kami juga seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini misalnya biasanya kita hanya melakukan satu pekerjaan, tapi sejak COVID kita bisa diberikan tanggung jawab pekerjaan 2 dan 3 Pak. Hanya saja mungkin di pihak buruh karena upahnya di bawah, jadi terasa betul sakitnya ya, rasanya sakitnya itu terasa betul kurangnya antara waktu, tenaga, pikiran yang digunakan dengan hasil yang didapatkan itu dianggap tidak relevan, tidak sesuai gitu. Saya memahami sekali kondisi di bawah dan ya teman-teman juga gitulah. Seperti saya juga kan sama saja Pak, mengalami hal seperti itu. Baik. Ini yang juga dirasakan banyak orang ya, Ibu Siska dan juga beberapa pendengar kami yang lain juga mungkin sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Artinya adalah itu keluhan dan mungkin ingin disampaikan kepada semua orang
Nah, melalui siaran kita pada siang hari juga banyak sekali informasi yang masuk pada kami terkait dengan informasi terkait dengan UMP ini ya. Baik. Bu Marlina, terima kasih Bu Marlina sudah bersama El Sinta Bu pada siang hari ini. Harapan kita mungkin kesempatan untuk adanya mediasi kembali antara rekan-rekan buruh dan juga pemerintah daerah untuk bisa mengkomunikasikan kira-kira angka yang layak yang bisa diterima oleh rekan-rekan buruh di tahun 2024 ini bisa segera menemukan jalan tengahnya Bu Marlina ya. Ya, amin. Baik, terima kasih Bu Marlina sudah bersama El Sinta Bu pada siang hari ini Bu. Ya. Selamat sehat selalu Bu ya. Selamat sore. Baik. Ya, terima kasih. Demikian tadi pendengar narasumber kami pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang, Marlina Widianti. El Sinta Palembang News and Talk.